Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Sulastri dari kelas 3G. Nah, saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran. Dosen yang diampu Bapak Dr. Rustam I. Husain. Nah, saya di sini akan membuat video yang keempat. Materinya tentang pengertian bahan pembelajaran cetak. Bahan pembelajaran cetak adalah buku teks cetak dan bahan inti cetak yang relevan yang ditulis dan dipublikasikan untuk digunakan dalam pembelajaran yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk digunakan oleh peserta didik dalam ruang kelas. Bahan-bahan tersebut termasuk buku kerja dan bahan tambahan lainnya yang dikemas dalam buku teks oleh penerbit Pacer Center tahun 2011. Pengembangan bahan cetak adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan seperti buku dan bahan-bahan visual yang statis, terutama melalui proses pencetakan mekanis atau fotografis. Sell dan Rich tahun 1944 dalam definisi di atas, mengembangkan bahan cetak dipandang sebagai cara menghasilkan menyajikan bahan-bahan cetak dalam bentuk teks dan visual. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka yang dimaksud dengan bahan cetak dalam bidang pendidikan adalah semua bentuk cetakan seperti buku teks, modul, lembar kerja, artikel jurnal, lembar lepas, handout, surat kabar, majalah, dan berbagai bentuk cetakan lainnya. Yang digunakan bahan kebutuhan pembelajaran, bahan cetak merupakan media yang dapat berfungsi untuk menjadi perantara dari sumber informasi, guru, dosen, dan instruktur kepada penerima informasi peserta didik. Bahan ajar cetak dapat diartikan sebagai perangkat, bahan yang memuat materi atau isi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Bahan ajar cetak membuat materi yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah, dan teori yang tercangkup dalam mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmunya serta informasi lainnya pembelajaran. Yaitu ada juga karakteristik bahan pembelajaran cetak. Bahan ajar cetak pada dasarnya harus membuat ilmu pengetahuan dan informasi yang utuh sehingga dapat dipelajari oleh anak. Bahan ajar cetak yang digunakan perlu didesain dan dikembangkan sehingga dapat memberi kesempatan kepada orang yang menggunakannya untuk menggali informasi dan pengetahuan yang akan dipelajari serta dapat memperkaya wawasan pengetahuannya. Isi bahan ajar cetak perlu dilengkapi dengan petunjuk dan arahan secara sistematik dan tuntas. Bahan ajar cetak pada kenyataannya berisi komponen-komponen yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan membimbing anak dalam melakukan kegiatan belajar secara bertahap. Tahapan-tahapan sistematis dalam bahan ajar cetak terlihat pada setiap bab atau unit pembelajaran yang ada di dalamnya. Bahan ajar cetak memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, membuat para siswa belajar sendiri, self-instructual. Maksudnya, bahan ajar cetak ini harus dapat menjelaskan kepada siswa secara jelas tentang pembelajaran baik yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui bimbingan guru. Untuk menciptakan proses pembelajaran yang baik, maka bukan hanya saja yang siswa menguasai materi yang sudah disampaikan, namun siswa juga dapat termotivasi untuk belajar secara mandiri karena dengan belajar mandiri, sumber daya manusia pada masa yang akan datang dapat meningkatkan kualitas diri dengan adanya bahan ajar cetak dapat mengakomodasinya. Yang kedua, ada bahan ajar cetak bersifat lengkap. Maksudnya, pada saat proses pembelajaran, bahan ajar cetak harus memuat hal-hal yang dibutuhkan diantaranya adalah tujuan pembelajaran kompetensi, prosedur pembelajaran, materi pembelajaran yang mendukung, materi yang disusun secara sistematik, latihan atau tugas-tugas, soal evaluasi yang disertai dengan kunci jawaban, dan harus adanya tindak lanjut dari siswa. Yang ketiga, ada bahan pembelajaran siswa. Maksudnya, bahan ajar cetak ini harus dapat merangsang siswa untuk aktif dalam belajar dan menilai kemampuan belajarnya sendiri.
Ada juga jenis-jenis bahan pembelajaran cetak. Belajar dari berbagai contoh bahan ajar dapat membantu para pendidik dalam mempersiapkan bahan ajar lebih beragam. Bahan ajar biasanya disampaikan para pendidik menggunakan metode supaya para pelajar dapat lebih mudah menyerap materi. Agar proses belajar lancar, pendidik bisa menggunakan apapun media yang berguna untuk penjelasan materi. Jenis bahan ajar sangatlah banyak. Kamu bisa menggunakan bahan ajar cetak, visual, audio, dan multimedia interaktif. Modul lembar kerja dan handout adalah beberapa contoh bahan ajar cetak. Bahan ajar mempunyai ragam jenis, cetak dan non cetak. Bahan ajar cetak sering dijumpai yaitu handout, modul, buku, brosur, lembar kerja siswa, dan berikut adalah penjelasannya. Yaitu yang pertama ada buku. Benda tersebut bukanlah hal asing. Buku yaitu bahan tertulis untuk menyajikan ilmu pengetahuan dari buah pikir pengarangnya. Pengarang buku bisa membuat isi buku pada berbagai metode termasuk hasil penelitian, aktualisasi pengalaman, hasil pengamatan, hasil imajinasi, dan autobiografi. Ada juga yang kedua, handout. Apa itu handout? Adalah bahan tertulis dari dosen atau guru untuk meningkatkan pengetahuan para peserta didik. Handout merupakan gagasan atau pernyataan yang telah disiapkan pembicara. Handout adalah kutipan berbagai literatur relevan dengan materi yang sedang diajarkan dan wajib dikuasai peserta didik. Terdapat handout yang bisa diperoleh dari banyak cara seperti download dari internet atau menyadur buku. Yang ketiga, ada modul digunakan oleh mahasiswa universitas terbuka. Sebuah buku yang digunakan agar peserta didik bisa belajar mandiri tanpa adanya bimbingan guru. Dalam modul biasanya berisikan petunjuk belajar, kompetensi yang ingin dicapai, isi materi, informasi pendukung, kumpulan soal, latihan, petunjuk kerja dalam bentuk lembar kerja, dan evaluasi dan balikan hasil evaluasi. Yang keempat, ada lembar kerja siswa, yaitu LKS. Adalah kumpulan lembaran kerja berisi tugas yang wajib dikerjakan peserta didik. Biasanya, LKS berisikan petunjuk serta langkah-langkah untuk menjelaskan tugas. Tiap tugas dan lembar tersebut harus punya KD pencapaian yang jelas. Yang kelima, ada brosur. Brosur mirip seperti iklan, tapi dalam proses pembelajaran adalah fungsinya menyediakan bahan informasi tertulis terkait sebuah masalah yang disusun. Bersistem brosur sangat memungkinkan menjadi bahan ajar yang menarik dan praktis karena terkesan unik. Pemanfaatan brosur sebagai bahan ajar sangat mungkin asalkan informasi yang dituangkan dalam brosur adalah sesuai KD yang wajib dikuasai para siswa. Yang keenam, ada foto atau gambar. Nah, foto atau gambar mempunyai peran penting sebagai bahan ajar. Apabila kamu sangat menyukai fotografi, maka kamu bisa menjadikan foto tersebut sebagai bahan ajar. Materi bahan atau mempunyai makna lebih baik jika dibandingkan tulisan. Foto atau gambar adalah bahan ajar yang dibutuhkan satu rancangan baik supaya setelah melihat serangkaian gambar atau foto, siswa bisa melakukan sesuatu untuk menguasai satu atau lebih kompetensi dasar. Nah, itulah penjelasan materi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For semua yang udah nonton video kami dari kelas 3G Angkatan 22 mengucapkan thank you very much and you were God Almighty. Oke guys, kita nyak mundur, kita tetap gas. Ting 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 ting